Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih buat pada pagi hari ini. Sebelum kami memulai hari-hari kami, izinkan kami untuk boleh memperoleh kekuatan daripada firman-Mu untuk menjadi kekuatan dan suluh dari kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua Bapak Ibu. Firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 10 sampai dengan ke-13. Dan saya beri judul firman ini, Lika-liku Kehidupan. Mari kita baca dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab Engkau telah memuji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih, apapun yang indah, benda-benda yang indah di dunia ini tidak muncul dengan begitu saja, saudara. Apapun yang mahal harganya tidak pernah terjadi seketika. Semuanya melalui proses yang berliku-liku dan menyakitkan. Contoh misalnya seperti emas yang berharga, dia diproses, digali dari tanah, dimurnikan, dan untuk mendapat emas yang murni, dia harus dibakar di perapian dan dilumar, baru dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Berlian juga sama, dia digali, digosok, di-cutting, dan lain sebagainya, sampai dia menimbulkan cahaya yang gemilang. Dan kalau kita ikuti prosesnya, tidaklah mudah. Ada satu proses yang panjang, ada satu proses yang menyakitkan, ada satu proses yang benar-benar dibutuhkan untuk menciptakan satu karya yang mahal dan indah. Demikian juga kita, saudaraku, sebagai seorang Kristen, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi perabot yang indah di rumah-Nya. Oleh karena kita dibutuhkan oleh Tuhan menjadi satu perabot yang indah di rumah-Nya, maka kita juga harus mengalami proses demi proses yang menyakitkan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang Kristen, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai godaan untuk kita keluar dari jalurnya Tuhan. Setiap hari kita dituduhkan oleh orang-orang di sekeliling kita dengan berbagai-bagai hal yang tidak berdasar, yang ditimpakan kepada kita. Setiap hari juga hidup kita ini dihakimi oleh banyak orang di sekeliling kita. Dan mereka tanpa dasar juga membenci, mengolok-olok kita, bahkan menuduhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehidupan kita. Itu semua harus kita alami. Kita tidak bisa menghindar dari proses itu. Kita tidak bisa lari dari prosesnya Tuhan ketika setiap kita mau menjadi alatnya Tuhan, menjadi perabot, menjadi orang percaya, dan menjadi orang yang akhirnya kita menang dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Maka proses demi proses dalam kehidupan kita harus kita alami. Apapun itu, kita harus alami semuanya itu. Tetapi sebagai seorang Kristen, apa yang kita alami ketika proses itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita dimurnikan, supaya kita menjadi satu perabot yang indah di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan?
Yang kita lakukan adalah kita harus rela melewati ujian itu. Kita harus berani mendengarkan ocehan, tuduhan, koreksi dari orang di sekeliling kita. Kalau tuduhan itu benar, kalau ocehan itu benar adanya, itu menjadi satu alat introspeksi bagi diri kita untuk berubah dan menjadi seperti yang Tuhan ingin. Tetapi kalau tuduhan itu tidak benar, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah? Tidak perlu. Kita cukup berdoa dan minta kepada Tuhan untuk kita diberikan kekuatan. Karena kita sebagai orang Kristen ada satu pengharapan di dalam hidup kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, ketika kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah itu semuanya, bahkan mendatangkan kebaikan oleh karena semuanya. Sehingga ketika kita mengalami proses kehidupan untuk menjadi perabot yang indah di rumah Tuhan, di baiknya Tuhan, maka kita harus selalu berpengharapan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi apapun hari ini yang kita alami proses, biarlah kita jalani, biarlah kita masuk di dalamnya dan minta kekuatan dari Tuhan. Sebab kita tahu proses itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu sebabnya akhirnya saya berpikir bahwa kehidupan seorang Kristen, seorang pelayan Tuhan, itu seperti makanan yang lezat yang dihidangkan di satu meja yang indah. Makanan itu bisa enak atau lezat, itu melalui proses. Di balik atau di dapur proses, seorang chef sedang meramu satu makanan yang lezat dengan mencampurkan berbagai-bagai materi, berbagai-bagai bumbu. Ada yang asam, ada yang pedas, ada yang asin, ada cuka dan lain sebagainya. Dan itu diramu oleh seorang chef di dapur, diproses, dibakar dengan tungku yang panas sekali. Ketika hidangan itu diramu oleh seorang chef, maka hidangan itu akan dimasak dengan api yang panas. Setelah itu baru dihidangkan. Dan semua orang akan menikmati hidangan yang enak dan lezat karena seorang chef memprosesnya dengan begitu telaten dan baik, walaupun prosesnya menyakitkan sampai dibakar. Oleh karena itu saya kira hidup kita hari ini sebagai seorang pelayan, sebagai seorang Kristen, orang percaya, biarlah hidup kita ini kita serahkan kepada chef, kepada penjunam itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menebus kita. Biarlah suka-sukanya Tuhan di hidup kita. Ketika proses itu terjadi, janji Tuhan, Rohnya yang kudus akan diutus, diberikan, dikobarkan di hidup kita untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa mengucap syukur, bersukacita, bahkan memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Mungkin duka cita, proses semua kita harus alami. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk kita menangis. Ada waktu kita untuk tertawa. Ada waktu kita untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu. Oleh karena itu, saudaraku, pada pagi hari ini, biarlah firman ini boleh menguatkan kita bahwa kita memang harus masuk dalam proses. Tuhan harus menguji kita. Tuhan harus memurnikan kita. Tuhan harus membawa kita ke jalan yang berliku-liku. Tapi ingatlah bahwa di balik semuanya itu, waktu Tuhan yang terindah akan digenapi atas setiap kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman. Izinkan kami rela untuk diproses, rela untuk dinikmati oleh orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Dan izinkan setiap kami semua rela untuk Engkau proses
demi proses dalam hidup kami untuk dimurnikan menjadi sesuatu yang indah di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapak pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.